Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, kita kembali lagi bersama saya Indra Permana. Di sini pada kelas 11 ini saya akan membahas yaitu bab kelarutan dan hasil kelarutan. Nah, di sini anak-anak semuanya pengelompokan larutan. Ya, di sini larutan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Yang pertama di sini larutan tak jenuh, kemudian yang kedua larutan jenuh, dan yang ketiga larutan lewat jenuh. Nah, untuk larutan tak jenuh, nah di mana di sini ya untuk larutan tak jenuh, di sini partikelnya tidak tepat habis bereaksi dengan pereaksi. Jadi masih ada ya, masih ada gumpalan-gumpalan ya atau yang mengendap di bawahnya. Terus yang kedua adalah larutan jenuh. Nah, larutan jenuh ini anak-anakku semuanya, nih di sini ya larutan jenuh. Nah, di sini untuk larutan jenuh partikel-partikelnya tepat habis bereaksi ya dengan pereaksi. Jadi dia di dalam larutan tersebut dia tidak tidak ada partikel-partikel yang mengendap. Jadi rata semuanya atau dikatakan dengan homogen ya. Kemudian di sini larutan lewat jenuh. Nah, untuk larutan lewat jenuh di sini di mana partikel-partikelnya ini ya di sini jadi larutannya tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut ya, sehingga di sini terjadi endapannya sangat banyak sekali. Baik, kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ketika kita misalkan kita akan memasukkan kristal NaCl ya atau garam ya, bongkahan garam kita masukkan ya, baik yang bubuk ataupun yang bongkahan kita masukkan di sini ke dalam air. Nah, maka di sini akan terjadi 3 kemungkinan ya. Apa saja kemungkinan itu? Yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dia bisa menjadi tak jenuh, kemudian bisa menjadi larutan jenuh dan larutan sangat jenuh. Kayak kita lihat di sini. Nah, di larutan ini pada saat kapan dia tak jenuh? Nah, pada saat dia tak jenuh, maka di sini partikelnya atau zat-zatnya ini ya, dia di sini dia tidak tepat ya, tidak tepat habis bereaksi dengan pereaksinya. Jadi masih bisa memasukkan atau bisa melarutkan zat-zatnya ya, jadi masih bisa, tinggal kita masukkan lagi. Berarti jumlah partikel masih sedikit sehingga masih bisa kita masukkan. Kemudian larutan jenuh. Nah, larutan jenuh ini di mana tadi sudah saya jelaskan tepat habis bereaksi ya, jadi konsentrasinya maksimal habis bereaksi balance. Nah, sedangkan di sini larutan sangat jenuh ya, ketika di sini dia akan mengandung suatu partikel ya yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut, sehingga di sini akan ada endapan. Nah, di sini ini dia. Ya, dia ada endapan di sini. Oke. Nah, di sini penjelasannya, jika sejumlah garam dapur dilarutkan ke dalam air dan ada sebagian yang tidak dapat larut lagi, maka larutan tersebut merupakan larutan jenuh. Baik, kita lanjut semuanya. Nah, di sini kelarutan ya atau solubility.
Nah, di sini untuk kelarutan ya atau lambangnya S di sini yaitu jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Ya. Nah, di sini untuk kelarutan tadi atau S sendiri lambangnya memiliki satuan gram per liter atau mol per liter. Adapun di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yang pertama yaitu suhu. Nah, di mana kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Ya, jadi ketika suhunya ditinggikan maka larutnya akan semakin cepat, ya, cepat bereaksi. Kemudian jenis pelarut, yaitu senyawa polar umumnya larut dalam senyawa polar dan senyawa nonpolar larut dalam senyawa nonpolar. Jadi polar ke polar, nonpolar ke nonpolar, dia akan larut, ya. Selanjutnya hasil kalik kelarutan atau KSP. Nah, di sini senyawa itu pengertiannya ya, senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, contoh misalkan di sini ya, di sini proses pelarutan AgCl dalam air. Nah, ini prosesnya seperti ini, ada A, ada gambar B, ada gambar C. Oke. Di sini gambar A sudah dimasukkan AgCl, ya. Di sini ada kesetimbangannya. Nah, di sini dia akan menghasilkan ion Ag+ dan Cl-. Sama halnya juga di sini yang gambar B. Nah, ini ditambahkan lagi AgCl-nya, ya. Nah, sedangkan C juga sama, di sini ditambahkan lagi. Oke, kita lihat saja di sini keterangannya. Nah, di sini yang tadi pada gambar A, pada saat dilarutkan, sebagian AgCl larut dan sebagian tetap mengendap. Nah, sehingga di sini terjadi kesetimbangan AgCl, ya, reaksi kesetimbangan dia menjadi Ag+ dan Cl-. Baik, gambar yang kedua tadi, ke dalam larutan tersebut ditambahkan AgCl padat, ya, dan akan terus terjadi pengendapan. Jadi terus-terusan maka akan mengalami pengendapan. Kemudian yang C, pada saat ditambahkan air, sebagian AgCl yang masih mengendap akan terlarut dan terionisasi, ya. Jadi pada dasarnya ketika ditambahkan sebagian AgCl, nanti AgCl yang tadi mengendap akan terlarut dan terionisasi. Nah, di sini di dalam larutan jenuh tersebut terdapat reaksi kesetimbangan, ya. Ini sudah Bapak jelaskan juga. Jadi materi kimia dari bab yang satu ke yang satunya ini saling berhubungan, ya. Nah, di sini tadi ya untuk reaksinya tadi kan AgCl, ya, kesetimbangan Ag+ tambah Cl-. Nah, sehingga kesetimbangannya K sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- per AgCl. Nah, dikarenakan AgCl ini zatnya padat, ya. Nah, sehingga di sini konsentrasi zat padat selalu tetap, sehingga untuk ketetapannya K sama dengan konsentrasi Ag+ dikali Cl-. Nah, di sini pada larutan jenuh senyawa ion AMBN di dalam air akan menghasilkan reaksi kesetimbangan. Nah, ini misalkan dicontohkan, ya. Nah, di sini A adalah unsurnya, B juga sama di sini. Mn ini adalah jumlah ionnya, ya. Nah, sehingga ketika dia bereaksi atau reaksi kesetimbangannya adalah ini adalah jadi koefisien, kemudian A ini adalah unsurnya,
ya, atau senyawanya ini adalah ionnya. Oke, ini juga sama ya, untuk N ini adalah jumlah ionnya ya, ini B senyawa dan ini adalah ionnya. Sehingga nilai hasil kali kelarutannya dinyatakan dengan KSP ya A MBN sama dengan konsentrasi A ion plus. Nah, ini N ini adalah jumlah ionnya ya. Di sini misalkan kalau di sininya 2 ya berarti di sininya pangkat 2. Kalau pangkat di sininya 3 berarti di sininya pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian BN ini senyawa ion negatif ya, konsentrasi senyawa ion negatif. Nah, di sini pangkat N. Ini juga sama, kalau misalkan ininya 1 ya nggak usah ditulis, berarti kalau misalkan 2 ya berarti pangkat 2. Nah, di sini nilai tetapan hasil kali kelarutan suatu zat selalu tetap pada suhu tetap. Baik, sekarang kita ke hubungan kelarutan dengan KSP. Nah, untuk reaksi kesetimbangan ya di sini ya A B ya, di sini bentuknya solid, kemudian ion A ini ya, ion senyawa di sini ion plus di sini, kemudian senyawa B M- atau ion negatif. Nah, di sini diibaratkan ininya adalah S ya, kelarutan mol per liter, ini juga sama S mol per liter, ini juga sama S mol per liter. Dengan tetapan hasil kali kelarutan ya, maka di sini ya KSP AB sama dengan konsentrasi A plus ya, kemudian dikali konsentrasi B min ya. Oke, saya ulangi lagi. Sini KSP A MBN sama dengan konsentrasi A plus pangkat M dikali konsentrasi B M min pangkat N, atau di sini M kali N S M tambah N. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh ya. Nah, atau di sini untuk ketika di sini kita mencari S atau kelarutan, maka sama dengan akar pangkat ininya berapa, M tambah N berapa ya, KSP per M kali N. Nah, di sini makna hasil kali kelarutan. Semakin besar nilai KSP suatu zat, maka semakin mudah larut senyawa tersebut. Ya. Kemudian, jika nilai KSP digunakan untuk memperkirakan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat. Selanjutnya, sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pemisahan zat dalam campuran dengan cara mengendapkan efektif. Selanjutnya, hasil kali ion KSP, yaitu untuk memperkirakan terbentuknya endapan. Nah, di sini semuanya ada keterangannya. Jika KSP lebih besar KSP akan terjadi endapan ya pada senyawa tersebut. Nah, selanjutnya jika KSP sama dengan KSP akan terjadi larutan jenuh. Ya. Terus jika KSP lebih kecil dari KSP berarti belum terjadi larutan jenuh maupun endapan, berarti masih prosesnya ya. Kemudian selanjutnya pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Oke, perhatikan gambar di bawah ini ya, di sini ada gambar A, B dan C ya. Di sini, jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan ion Cl,
kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga mengakibatkan jumlah AgCl yang mengendap bertambah. Ya, kesimpulannya, jika ke dalam suatu sistem kesetimbangan kelarutan ditambahkan ion yang sama, maka di sini kelarutan senyawa tersebut menjadi berkurang. Nah, baik anak semuanya, kita lanjut ya. Saya akan menjelaskan tadi bagaimana hubungannya KSP dengan S ya. Baik, kita lanjutkan anak semuanya. Nah, di sini kelarutan dan KSP ya. Nah, di mana di sini tadi sudah Bapak jelaskan ya, di mana kelarutan ini yaitu jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu larut atau air larutnya. Nah, di sini jika suatu zat larut di dalam air, maka zat tersebut akan terurai menjadi partikel dasar, yaitu menjadi ion-ion. Contoh misalkan di sini, ya. Sini misalkan, oke sebentar ya, saya mengganti dulu ininya. Oke. NaCl. Nah, NaCl di sini dia akan terurai menjadi apa saja, ya. Tuh, dia akan menjadi ion Na+ ditambah Cl-. Lanjut lagi ya, saya berikan contoh beberapa saja ya, tidak usah banyak. Cl, kemudian apalagi Ca, Cl2, ini 4, L2O3. Oke. Nah, di sini yang kedua adalah AgCl. Nah, AgCl ini dia akan terurai menjadi Ag plus ditambah Cl-. Yang ketiga di sini CaCl2. Ya, kalsium klorida. Nah, di sini untuk CaCl2 dia akan terurai sama halnya seperti NaCl dan AgCl, dia akan menjadi Ca2+ ya, kemudian Cl-. Karena di sini Cl-nya ada 2, maka di sini koefisiennya ditambahkan 2. Oke. Nah, selanjutnya Al2O3, aluminium oksida. Nah, di sini untuk aluminium oksida berarti dia akan menjadi ketika dia terionisasi Al3+ ya ditambah O2-. Nah, berhubung di sini Al ya, ada 2 kali, O-nya juga ada 3 kali. Nah, maka di sini tinggal kita tambahkan koefisien 2, di sininya adalah 3. Ya, jadi supaya setara ya anak-anakku semuanya. Nah, kemudian di sini, nah ketika kita melihat jumlah ionnya, nah untuk yang nomor 1 berarti jumlah ionnya berapa ini? N ya, atau jumlah ion sama dengan 2 ya. Oke, kan ada 2 ya, Na+ sama Cl-. Oke, Ag+ tambah Cl- juga sama ya. Jumlah ionnya yaitu 2. Baik, selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini Ca2+ tambah 2 Cl-. Berarti berapa? 2? Salah. 3 ya. Kenapa 3? Di sini 1 ya, ini ada koefisiennya 2 Cl- dari 3 ya. Nah, kemudian yang terakhir Al2O3 menjadi 2Al3+ ditambah 3O2-. Berapa jumlah ionnya ya pada senyawa tersebut?
Oke, 5 ya. Oke. Nah, ini kan 2. Ini kan 2, ininya 3. Jadi mudah kan ya anak semuanya. Baik, selanjutnya kita lanjut ya ke hasil kali kelarutan ya. Nah, untuk hasil kali kelarutan ini atau KSP. Nah, di sini kita untuk selanjutnya kita akan menentukan rumus dari KSP ya. Baik, tadi contoh misalkan tadi NaCl ya. NaCl. Jadi NaCl dia akan terionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Nah, sehingga rumus KSP-nya anak-anakku semuanya ya, konsentrasi Na plus dikali konsentrasi Cl min. Tetapi di dalam kesetimbangan itu kan untuk K sama dengan konsentrasi Na plus ditambah Cl min kemudian per konsentrasi NaCl. Karena yang namanya ion ini ada padatan ya, NaCl padatan, nanti padat atau solid ini tidak usah disatukan, sehingga untuk KSP-nya hanya cukup saja untuk yang produknya saja atau hasil reaksinya saja. Baik, lanjut kita nomor 2 tadi. Nomor 2 itu kalau tidak salah AgCl ya. AgCl tadi sama ya, berarti Ag plus ditambah Cl min. Maka KSP-nya konsentrasi Na plus konsentrasi Cl min. Maaf, sorry. Saya besar sebentar. Lupa. Kok NaCl lagi? Ini Ag ya. Oke, Ag plus Cl min. Oke, lanjut yang ketiga. Contoh yang ketiga tadi apa ya, saya lupa. Dari itu CaCl2 ya. Oke. CaCl2. Jadi Ca2 plus ditambah Cl min ya. Nah, di sini tadi 2 ya. Oke. Ya, berarti KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi Cl min pangkat 2, karena di sini koefisiennya 2 jadi dipangkatkan 2 ya. Oke, yang terakhir tadi yang nomor 4 Al2O3 ya. Al2O3 jadi dia menjadi Al3 plus ditambah O2 min ya. Al-nya di sini 2, ininya 3. Nah, sehingga rumus hasil kali kelarutannya atau KSP-nya konsentrasi Al3 plus, nah koefisiennya ada 2 ya, berarti pangkat 2. Kemudian selanjutnya di sini
O2 min. Koefisiennya karena di sini ada 3, O-nya jadi pangkat 3. Oke, gampang ya. Baik, semuanya karena ini saya mudah untuk menentukan rumus KSP, langsung kita ke sub materi berikutnya ya. Sub materi berikutnya yaitu adalah hubungan kelarutan ya, atau S dengan hasil kali kelarutan. Oke. Di hubungan S dan KSP. Ini misalkan saya ambil contoh lagi yang tadi ya supaya gampang. Baik, misalkan tadi saya memberinya AgCl. Ini sama tadi AgCl berarti dia Ag plus tambah Cl-. AgCl menjadi ion Ag plus tambah Cl-. Nah, maka ionnya berapa jumlahnya? Nah, ini kan jumlahnya ionnya 2 ya. Nah, kemudian di sini kita tulis ya, tadi kan sudah di PowerPoint itu sudah ada, berarti ini kita tulis S kelarutan, ini juga S, ini juga S. Sehingga KSP ya, KSP-nya sama dengan tadi yang full Ag plus dikali Cl-. Sehingga KSP sama dengan ini kan ya, ini berarti ini nah, S dikali S, ini di sini kan ya. Kemudian sehingga KSP sama dengan S pangkat 2. Atau di sini untuk KSP berarti di sini untuk S-nya akar KSP. Ya, ini dia. Jadi ini untuk ini ya, untuk N sama dengan 2 ya, untuk ion yang 2. Nanti KSP sama dengan S2, atau ketika kita mau menentukan S-nya, kelarutannya sama dengan akar dari KSP. Baik, sekarang kita lanjut ya. Ini kan N sama dengan 2. Sekarang kita akan menentukan untuk N sama dengan 3. Sini contoh, misalkan saya cari contoh yang lain, CaOH2 misalkan ya. Nah, di sini nah ini menjadi Ca ini sebentar Ca12 ditambah OH- ya. Nah, di sini karena OH-nya 2, berarti kita berikan di sini koefisien 2. Nah, kemudian anak semuanya jadi KSP-nya sama dengan ya, sebelum sini saya lupa ya, di sini S
sudah S ya, ini S, misalnya KSP konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi OH min. Nah, ininya karena 2 koefisiennya sehingga menjadi pangkat. Kemudian KSP sama dengan, ya, tinggal kita masukkan saja ini ya. Oke, di sini S ya dikali ini ya, ada 2 kan ya, jadi 2 S ini kita masukkan pangkatnya 2. Oke. Ya, sebelumnya di sini saya lupa ya, maaf ya, di sini 2S ya. Oke. Nah, jadi kita tulis ini 2S pangkat 2. Nah, kemudian ini menjadi ini S dikali 2S2 jadinya 4S pangkat 3 ya. Nah, kemudian kalau kita sudah ketemu ini KSP 4S3, ini untuk N sama dengan 3 ya, 1 tambah 2 3. Nah, kemudian anak-anak semuanya, jikalau di sini kita untuk mencari S-nya berarti S pangkat 3 sama dengan KSP per 4 ya, per 4. Kemudian kalau di sininya S sama dengan, berarti kita tinggal diakarkan saja KSP per 4 akar 3. Oke, ini sudah selesai. Jadi nah, ini untuk menentukan KSP nya, nah, ini S nya. Baik, contoh selanjutnya saya akan menentukan hubungan KSP dengan S yang N-nya sama dengan 4. Oke, yang ketiga ya. Oke, contohnya misalkan AuCl3. Ini teriorisasi menjadi AU3+ ditambah Cl min. Nah, karena di sini Cl nya 3, berarti di sininya 3 koefisiennya. Nah, ini kan berarti ini N nya sama dengan 4 ya. Oke, ini untuk N sama dengan 4. Nah, kemudian anak-anak semuanya di sini kita tulis S, di sini juga S, berarti di sini 3S ya. Oke. Nah, sekarang hubungannya KSP sama dengan di konsentrasi AU 3+ dikali konsentrasi Cl min pangkat 3 ini, karena koefisiennya 3. Selanjutnya sini berarti S ya. Nah, ini kan AUS, kemudian di sini tulis kita 3S pangkat 3. Selanjutnya berarti kita kalikan S dikali 3S pangkat 3, berarti otomatis 3 kali pangkat 3 berarti 27 ya. 27 berarti S dikali S pangkat 3 tinggal dijumlahkan saja, berarti S 4.
Ini sudah ketemu untuk rumus KSP-nya. Ini rumus KSP-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin menentukan kelarutannya, nanti S4 sama seperti tadi, ya, yaitu KSP per 27, sehingga kita didapat S sama dengan akar 4 ya, 4 KSP per 27. Oke, sudah selesai. Ini dia. Baik, itu anak semuanya, itu hubungan antara kelarutan dengan KSP. Baik, yang terakhir saya akan memberikan contoh ya, dimana contoh ini adalah mengaruh ion senama terhadap larutannya ya. Jadi aplikasikan kita ke dalam soal ya, yang tadi rumus-rumus yang kita sudah buat. Ini Oke, pengaruh ion senama terhadap larutan. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh ya. Misalkan jika diketahui KSP MgOH2 ya, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian hitunglah kelarutan OS MgOH dalam A dalam air, kemudian B nya dalam larutan MgCl2 0,1 M. Yang ketiga larutan KOH 0,4 M. Baik, kita sama-sama kita bahas ya. Nah, di sini yang pertama adalah dulu. Oke, kita ke halaman selanjutnya saja ya untuk menjawab tanggung sempit. Oke, jawab. Jadi yang pertama dalam air ya. Baik, karena di dalam air berarti MgOH2 dia akan menjadi Mg2 plus ditambah 2OH-. Seperti biasa ya, kita di sini S, kemudian ini S, berarti ininya 2S, sehingga KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH-. Nah, di sini karena di sini koefisiennya 2 menjadi pangkat 2. Kemudian didapat selanjutnya adalah S dikali 2S pangkat 2 ya. Oke. Nah, sehingga anak-anakku semuanya sini adalah berarti 4S
3 ya. Jadi kalau kalian paham sih yang tadi yang sudah Bapak jelaskan, kalau n-nya sama dengan 3, ini ya 3 berarti pasti 4s3. Kalau n-nya sama dengan misalkan tadi berapa, 2, s pangkat 2 ya. Kemudian kita ini buat ini s sama dengan ini dalam air ya. Nah kemudian kita pangkatkan, berarti kalau kita pangkatkan tadi ini ya, berarti ini S3, sorry di sini berarti KSP ya. Yes. Nah, sini berarti ke SP ke-4, sehingga S sama dengan akar pangkat 3 SP per 4, sehingga sama dengan akar pangkat 3 4 dikali 10 min 12 per 4 ya. Ini kita coret saja, coret. Nah sehingga didapat ini min 2, ini kan 10 pangkat min 12 tinggal dibagi 3 saja ya, sama aja berarti min 12 per 10 pangkat min 12 per 3, sama saja 10 min 4 ya. Atau kita desimalkan 0,0001 mol per liter. Oke, selesai. Ini kelarutan di dalam air sudah selesai. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjut ke larutan dalam MgCl2. Seperti apa? Oke, kita langsung saja B berarti ya. Di MgCl2 sama tadi berarti Mg2 plus ditambah Cl min Cl2 berarti koefisien dikalikan 2 ya. Nah tadi karena diketahui ya, ya tadi kan sudah diketahui apa namanya, untuk larutan MgCl2 ini konsentrasinya 0,1 m. Nah sehingga di sini berarti kita 0,1 ya, 0,1. Oke, ini tidak ada. Nah kemudian kita bandingkan, ini kan MgCl dalam MgOH2. Nah sekarang kita bandingkan dengan MgOH2 ya. Jadi di sini Mg2 plus ditambah OH min, di sini berarti kalikan 2 ya, karena di sini 2. Nah ini sama seperti tadi, berarti ini S ini 2S. Nah anak-anakku semuanya, karena tadi di sini Mg berhubungkan di adanya 0,1 m ya, ditambahkan ya larutannya kan. Nah sehingga dengan demikian, nah, untuk Mg2 plus ini ya, nanti berarti kita diganti dengan 0,1 ini ya. Jadi digantikan dengan 0,1. Nah sehingga di sini KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali OH min pangkat 2 ya. Sehingga di sini kita tinggal masukkan saja 0,1. Oke, pangkatnya di sini karena 1 ya, berarti ya sudah tidak usah ini. Kemudian di sini 2S pangkat 2.
Tadi karena sini diketahui kan untuk KSP-nya kan sudah diketahui ya. Nah, KSP-nya sudah diketahui ya, tadi 4 kali 10 ya, sebentar, 4 kali 10 min 12. Nah, sehingga di sini kita ditukarkan saja ya. Nanti di sini ini saya jadikan dia 4 dikali 10 min 12 sama dengan 0,1 dikali ininya berarti 4S pangkat 2 ya. Nah, sehingga di sini kita pindah tukar posisi 4S pangkat 2 sama dengan, jadi 4 kali 10 min 12 per, ini kita jadikan pangkat ya, 10 min 1. Oke. Nah, sehingga itu semuanya dengan demikian di sini nah, ini kan 4S2 di sini 4 ya, berarti tinggal kita bisa saja dicoret saja ya. Namanya tinggal coret, ini coret. Di sini tinggal S pangkat 2 sama dengan 10 min 12 per 10 min 1. Lanjut, nanti S sama dengan akar ini 10 min 12 dikurangi berarti 10 min 11 ya, berarti sama dengan 10 min 5,5, atau misalkan kita buatkan saja boleh 10 min 6 mol per liter. Ini hasilnya. Oke. Nah, yang ketiga tadi larutannya adalah larutan KOH. Oke, kita lihat soalnya ini ya. Jadi air kita sudah selesai. Ini larut dalam MgLCl2 sudah selesai. Nah, sekarang lanjut pada KOH ya. KOH. Baik, untuk yang nomor 3 silakan kerjakan di rumah. Ini sebagai latihannya, latihan atau PR kalian di rumah. Oke, PR kalian silakan kerjakan. Nah, nanti ini nanti kalian posting ya, atau dikirim melalui Microsoft Teams. Nanti Bapak buat kantong tugasnya. Oke, kenal semuanya. Ini sekilas tuntas padat saya jelaskan dari awal sampai akhir untuk bab hasil kali kelarutan dan kelarutan. Saya cukupkan saja sampai sini. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi